Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali aktivitas di hari ini. Insyaallah kita mengawalinya dengan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat Nabi yang mendapatkan berkah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang mereka dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah fi bukuriha, yaitu di awal harinya, ya. Sehingga insyaallah kita ini syukran jazakallah, sehingga kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan berkah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa mengawali setiap hari kita dengan ibadah, karena sesungguhnya yang berat itu adalah istiqamah. Sampai-sampai sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu buah ungkapan yang sangat agung. Apabila ungkapan itu engkau sampaikan, maka aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu. Maka kata Nabi, kul amantu billah tsummas taqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomah di atas keimanan. Ya, makanya istiqomah itu berat, Bapak Ibu. Yang gampang mah istirahat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji tema berjalan di atas ridhonya ya. Karena panitia itu kalau memberikan informasi Ustadz temanya apa gitu ya. Mungkin bisa bentrok gitu sama ustadz-ustadz yang lain, atau temanya dikaji oleh ustadz yang sama begitu ya. Walaupun kadang isinya bisa beda Ustadz ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, wa may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia yang hidupnya itu mengejar, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kata para ulama, sesungguhnya yang paling utama kedudukan bagi seorang mukmin ketika aktivitas yang ia lakukan, amal apapun yang ia kerjakan, ketika mereka melakukannya semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau kita tafakuri di dalam salah satu ayat Quran surat At-Taubah ayat yang ke-72. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'addallahu al-mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa yang Allah akan siapkan? Al-jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah akan siapkan bagi mereka yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, itu surga, ya, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, lalu kemudian mereka hidup kekal di dalamnya, ya. Maka salah satu himmah, salah satu tujuan hidup kita, semangat, obsesi, yang kita harapkan ketika kita diberikan jatah umur,
waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dengan waktu, dengan umur ini, maka tiada lain kita pun sama mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal masakina thayyibatan fi jannati adn, dan Allah berikan tempat yang terbaik bagi mereka, yaitu surga Aden. Tetapi lihat kalimatnya setelah itu, wa ridwanu minallahi akbar. Kata Allah, wa ridwanu minallahi akbar, tetapi keriduan Allah jauh lebih besar daripada surga itu. Masya Allah, ya. Kita aja Bapak Ibu jamaah salat subuh, ya, amal-amal soleh, ibadah yang kita lakukan, ya, belum tentu, ya, bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari pernah disebutkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sudah pede dengan ibadahnya, ya, sehingga Allah tanya, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Maka orang ini merasa pede, ibadah-ibadahku, amal-amal solehku, karena dia merasa setiap waktunya, setiap harinya orang itu mengisi hari-harinya dengan ibadah, seorang abid, ya. Tetapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kebaikan, dengan nikmat yang Allah berikan, ya, pada anggota tubuhnya, ya, ternyata ibadahnya itu, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, ketika ditimbang, ya, maka nikmat Allah jauh lebih besar, gitu, ya. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, kata Allah, wa ridwanu minallahi akbar, sesungguhnya keriduan Allah jauh lebih besar. Ini Allah yang mengatakan, ya, dzalika huwal fawzul azim, dan Allah menutupnya dengan ungkapan yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Jadi kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga saja udah alhamdulillah, ya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan gembira bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, surganya yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Tetapi kata Allah, wa ridwanu minallahi akbar. Masya Allah, keriduan Allah itu jauh lebih besar dari itu semua. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian dikuatkan oleh Allah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang ini hadis qudsi. Saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada penduduk surga, ya? Kata Allah, ya ahlal jannah hal raditum. Kata Allah, wahai penduduk surga, apakah kalian ridho berada di surga? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Ridho enggak, Pak? Jadi kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, oh Masya Allah betapa ridhonya kita, ya. Karena kenikmatan surga itu, ya, ma la ra'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al-qalb al-bashar. Kata Nabi, kenikmatan yang tidak pernah kita bisa bayangkan, baik oleh penglihatan kita, pendengaran kita, hatta terlintas di dalam hati kita sekalipun. Maka ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridho berada di dalam surga ini? Maka penduduk surga menjawab, wa ma lana la narda. Ya Rabb, bagaimana mungkin kami tidak ridha sementara kami, ya, menikmati berbagai macam fasilitas surga yang Engkau berikan dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Masya Allah, ya, bagaimana mungkin tidak ridha? Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih, Allah katakan, inni utitum afdalu min dzalik. Ini Allah yang mengatakan, inni utitum afdalu min dzalik. Apa artinya? Sesungguhnya kata Allah, aku akan memberikan yang jauh lebih utama daripada surga ini. Itu kata Allah tuh, ya. Maka penghuni surga terheran-heran, terkaget-kaget ketika dia berada di surga aja udah puncak kenikmatan. Tetapi Allah katakan,
inni utitu afdalu min dzalik. Aku akan berikan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih afdal, jauh lebih baik ketimbang surga itu. Maka kemudian penduduk surga bertanya kepada Allah, ya Rabb, ayyu afdal min dzalik? Apa yang lebih baik daripada surga ini ya Allah? Kata Allah apa? Wa uhillu alaikum ya ridwani. Masya Allah. Wa uhillu alaikum ridwani, kata Allah, yang lebih baik daripada surga itu adalah ridho dariku. Masya Allah. Ya. Maka kalau kemudian kita lihat beberapa ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, tidak ada pilihan ketika kita beramal. Ya, ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita hidup, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kecuali yang kita tuju adalah ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk seperti ini berada di majelis, ya, jangan sampai kepaksa Bapak Ibu ya. Ya aduh, ini kalau langsung pulang dari sholat subuh malu nih. Ya udahlah, kita ikut aja, nggak apa-apa sambil tidur juga. Ada pahalanya, ada pahalanya ada. Tapi bahas sedikit. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita duduknya di majelis ilmu seperti ini, ya, la yuriduna wajah, la yurid. Tidak ada yang kita harapkan la yuriduna wajah, kecuali wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Nadahum munadin minas samai an akumu maghfuran lakum wa qad budilat sayyatukum bihasanatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka malaikat-malaikat Allah akan menyeru kita. Kata malaikat Allah, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Wa qad budilat sayyatukum bihasanatin, bahkan keburukan-keburukan yang akan menimpa kalian diganti oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya, kalau duduk di majelis ilmunya karena mengharapkan ridha dari Allah. Ya, bahkan Allah akan menggerakkan semua makhluknya untuk mendoakan kita. Kata Nabi, wa hatta al-hitana fil bahri wa tayru fis sama wa namlatu fi zuhriha. Ikan-ikan yang ada di lautan pun ya, digerakkan oleh Allah untuk mendoakan kita nih yang ada di majelis ini, yang mengharapkan ridha dari Allah. Ya, burung-burung yang ada di langit, binatang melata yang ada di dalam tanah pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Maka tidak ada yang lebih utama yang kita cari, wa may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ya, tidak ada yang lebih utama ketika kita hidup ini kecuali mencari ridha-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Ya. Karena ridha Allah itu wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah itu sangat besar. Gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ridha Allah menyertai ya langkah-langkah kita. Gitu. Ya, makanya kalau kita berdoa, yang diminta pertama itu bukan surga dulu, Pak. Ya. Yang kita minta ketika kita berdoa, yang diminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, surga itu sebagian daripada ridhonya Allah. Sebagian daripada ridhonya Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu baru surga. Gitu. Siapa yang mendapatkan ridhonya dari Allah? Ya. Maka lihat, kata para ulama, kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, ya, maka tandanya itu adalah, ya, jadi jangan dikira apa, kita dimudahkan setiap permasalahan, digampangkan rezeki kita, belum tentu ridho tuh. Ya. Ada orang yang Allah gampangkan kehidupan dunianya, belum tentu itu Allah ridho kepada mereka, belum tentu. Ya, ditinggikan jabatan, belum tentu juga Allah ridho kepada mereka. Buktinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada orang yang bermaksiat, lupa kepada Allah, dunianya dibukakan kok sama Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in.
Ada orang yang lupa kepada Allah, lalai daripada ibadah kepada Allah. Buktinya apa? Allah bukakan pintu-pintu dunianya. Makanya kata Nabi SAW disebutkan, ya, idza ra'allahu ta'ala a'tal 'abdu 'ala al-ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika kalian melihat orang-orang diberikan nikmat dunia, digampangkan, dimudahkan, fa'lam, ketahuilah kata Nabi, fa'annahu istidraj. Karena boleh jadi itu disebut dengan istidraj. Maka kata para ulama, ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, ketika Allah ridha kepada seorang hamba, ya, apa yang terjadi pada seorang hamba? Al-mahabbatu wa tatbiqut tauhid. Itu yang pertama tuh. Itu tanda ridhonya Allah. Ya, yang paling penting, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Allah ridho kepada seorang hamba, maka salah satunya ditandai dengan si hamba itu al-mahabbah. Dia punya kecintaan, wa tatbiq, dan kemudian mengamalkan atas kecintaan itu lit tauhid, kepada tauhid, kepada akidah. Ya, itu tuh. Ya, jadi ikhwatul iman rahimakumullah itu. Makanya wajar ketika dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah Allah mengutus seorang Nabi, seorang Rasul ke bumi ini kecuali menyampaikan kepada umatnya itu untuk memurnikan tauhid. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina la in asyrakta. Muhammad, aku telah mewahyukan kepadamu, bahkan kepada nabi-nabi sebelum engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? La in asyrakta. Ya. Supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, lihat ayatnya. Ya. Sekalipun ayat ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang di saat-saat mau sakaratul maut. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nih, yang pertama nih. Ya, irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbik, gitu ya. Ya. Kalau aktivitas kehidupan kita, ya, ketika pun kita punya masalah, ya, kita menyandarkan hanya kepada Allah, ila rabbiki, gitu kan. Ya. Semuanya disandarkan kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, ila rabbiki, maka kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu kuncinya itu, Bapak Ibu, ya. Ya. Maka pasti Allah akan ridho kepada kita ketika kita ila rabbik. Maka kata para ulama, ya, salah satu tanda ciri ketika Allah ridho kepada seorang hamba, maka si hamba itu adalah al-mahabbah wa tatbiqit tauhid. Ya. Dia mencintai dan mengamalkan ketauhidan. Ya. Berarti kalau ya kita ingin berkah, rumah tangga kita ingin berkah, ya, maka yang menyekutukan Allah, ya, di rumah-rumahnya dipasang-pasang jimat raja, gitu kan. Kenapa? Karena hatinya ada mu'allaqah li ghairillah, ada hubungan selain Allah. Kadang kita suka melihat tuh di pintu ada raja, gitu kan. Nah, maka disebutkan oleh Nabi SAW, ya, rumah yang seperti itu enggak diridhoi sama Allah, berkah Allah enggak sampai di rumah yang seperti itu. Jimat-jimat, ya, ya. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena saat itu ketika kita menyimpan jimat di rumah kita, memasang gambar-gambar, ya, ya, yang kita yakini, ya, memberikan dampak, memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, itu belum ila rabbik. Allah enggak ridho sama gitu tuh. Ya. Allah enggak akan pernah ridho. Ya. Begitu juga dalam masyarakat kita. Ya, kebayang kalau para pemimpinnya, gitu kan, ya, memohon, meminta, menyandarkan kepada selain Allah, misalnya. Nah, ini penting. Ya, kebayang, ya, kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang musyrik, masya Allah.
Ya. Ini kewajiban kita sebagai seorang ustaz menyampaikan. Makanya kalau orang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, al-bara' minasyirki wa ahli. Ya. Wa ahli. Ya. 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 Kita harus meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya. Ya. Bukan hanya kesyirikannya, wa ahlihi, dan pelakunya kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena saat itu ketika kita berinteraksi dengan hal-hal yang berbau syirik, kemudian kita berinteraksi dengan pelaku kesyirikan, yakin sampai saat itu Allah nggak pernah datang sama kita. Ya. Makanya dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ketika kita selesai salat membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu kemudian kita genapkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, tidakkah seseorang mengamalkan amalan itu setelah selesai sholatnya, ya, sekalipun orang itu memiliki banyak dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Ya, coba Bapak bayangkan dosa-dosa kita ini kan setiap saat pasti berbuat dosa. Ya. Nah, permasalahannya kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari dosa ini. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, ya, ya bani Adam innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Wahai bani Adam, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di siang hari ataupun di malam harinya. Nah, ketika kita membaca itu Pak, insyaallah Pak, ya, kita mengikhlaskan kepada Allah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, dan ditutup dengan kalimat tadi la ilaha illallah. Wah, kata Nabi SAW, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni dosa kita. Tetapi ada dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali taubatun nasuha. Dosa apa Pak? Syirik. Coba, Masya Allah. Karena saking Allah enggak ridhonya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, pentingnya kita al-barra minasyirki wa ahlih. Pentingnya kita meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan para pelakunya. Apa kita berwala, kita loyalitas kepada pelaku kesyirikan, nauzubillahi min dzalik, gitu. Padahal salah satu tanda keberkahan itu, salah satu tandanya ridha Allah Subhanahu wa taala wal mahabbah wa tatbiqit tauhid, ya, mencintai dan mengamalkan ketauhidan, ya. Ini apa namanya, panduan buat kita semua ikhwatul iman rahimakumullah, ya, termasuk dalam pemimpin, ya. Ya, nggak usah khawatir Allah nggak ridho sama kita, ya. Ya, Allah nggak ridho. Kenapa? Karena kita berwala kepada wa ahlihi, ya, kita berwala kepada para pelaku kemusyrikan, ya. Ini penting ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Makanya Imam Ibnu Khaldun di dalam kitabnya mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Kata Imam Ibnu Khaldun, an-nasu ala dini mulukihim, bahwa gambaran masyarakat itu menggambarkan kondisi agamanya para pemimpin. Ya, jadi kondisi masyarakat itu, ya, ala dini mulukihim, menggambarkan kondisi agamanya para pemimpin, gitu. Ya. Dan itu mencerminkan tuh kondisi masyarakat pada masa Bani Umayyah. Di dalam kitab tarikh tentang Bani Umayyah, dalam kitab tarikh Bani Umayyah itu khalifah yang sangat takwa, gitu kan, yang dikenal itu ketika Bani Umayyah dipimpin oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pada tahun 720 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah. Tapi sebelumnya tahun 708 Masehi itu Bani Umayyah, ya, kekhilafahan Bani Umayyah itu dipimpin oleh seorang khalifah yang namanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik, Pak.
kebayang kalau saya baca tentang tari ini, kekayaan mereka itu kalau disandingkan dengan keadaan sekarang, betapa luar biasanya sumber dayanya, gitu ya. Termasuk dalam masalah materi, ya. Nah, dan salah satunya disebutkan kebiasaannya Walid bin Abdul Malik, Bapak Ibu, ya. Ya, hobinya Walid bin Abdul Malik sebagai seorang khalifah saat itu, ya, hobinya itu mengoleksi barang-barang bekas yang mewah antik, ya. Jadi mengoleksi, kan kita juga ada ya yang suka mengoleksi barang-barang mewah, barang-barang antik, gitu ya. Nah, kalau Nabi mah nggak begitu, nggak mencontohkan begitu. Bukan nggak boleh, ya boleh, ya, tapi jangan berlebihan, gitu ya. Nah, kalau Walid bin Abdul Malik, ya, dia seorang pemimpin pada masa Bani Umayyah. Hobinya itu, salah satu hobinya itu mengumpulkan barang-barang antik, barang-barang mewah, Pak. Dan ternyata kebiasaannya Walid bin Abdul Malik itu tertularkan kepada masyarakatnya, Pak. Ya, disebutkan di dalam tarikh Bani Umayyah. Jadi salah satunya indikasinya itu masyarakat pada masa Bani Umayyah ketika bertemu itu obrolannya tentang barang-barang antik, Pak. Barang-barang antik, gitu ya. Gitu. Itu pada masa Walid bin Abdul Malik. Sampai tahun 716-an lah. Tahun 716-an Masehi. Maka kekhalifahan itu diganti oleh, ya, saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, beda dengan Walid bin Abdul Malik. Kalau Walid bin Abdul Malik itu hobinya mengoleksi barang-barang antik, tetapi kalau Sulaiman bin Abdul Malik itu hobinya itu wanita, Pak. Ya, hobinya itu kepada wanita. Wanita, ya. Nah, dan ini ternyata sedikit banyak mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Jadi obrolan masyarakatnya itu setiap harinya, ya, tanyanya tentang wanita. Ya, ini saya kebayangnya itu, mohon maaf ya, bukan nggak boleh gitu kan. Ya, kebayangnya itu kalau saya sedang di Mekah itu sedang belanja, ini penjaga-penjaga toko itu kalau diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol, ya, ditanya itu, anta harim kam harim. Kalau bahasa kita mah pamajikan sabaraha gitu tuh. Istri berapa gitu kan. Wahid, Masya Allah, anak salasa. Jadi sampai tingkat level begitu, Pak, ya. Penjual toko gitu. Saya menggambarkan, oh iya benar, kayaknya gambaran dulu pada masa Sulaiman bin Abdul Malik yang obrolan masyarakat tentang wanita. Ya, bukan nggak boleh. Ya, umumnya kan kita dijaga. Ini mah nggak jadi obrolan. Ya. Ya, bahkan ada anak zaujati min Indonesia. Istri saya ada orang Indonesia gitu kan. Jadi bangga. Salah ya. Penjual toko ge salah tilu, Pak. Ai pembimbing hiji gitu tuh. Ya. Jadi obrolan masyarakat itu, Bapak Ibu jamaah salat subuh, obrolan masyarakatnya itu tentang wanita, gitu kan. Ya, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW kan. Ya. Taraktu ba'din fitnatin ala rijalu minan nisa. Fitnah yang terbesar, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku itu fitnah wanita, ya. Sampai tahun 720 Masehi, maka kekhalifahan itu diganti, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menggantikannya? Umar bin Abdul Aziz. Kita pernah dengar mungkin Umar bin Abdul Aziz, Pak. Kalau Walid bin Abdul Malik pernah dengar, Pak? Barusan ya. Sulaiman bin Abdul Malik ya barusan juga gitu kan. Nggak dikenal. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, oh sekarang juga, Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang takwa, yang takut, yang juhud, Pak. Ahli ibadah, Masya Allah, ya. Sehingga apa? Pada masa Bani Umayyah, ya, khalifah yang sangat cemerlang itu pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sekalipun sebentar jadi khalifah, tetapi Umar bin Abdul Aziz, ya, karena dipimpin oleh seorang khalifah yang takwa, yang wara, ya, maka subhanallah masyarakat juga, ya, masyarakatnya juga, Bapak Ibu sekalian, obrolan masyarakat, kualitas masyarakat saat itu, kualitas ruhiyah, ketakwaannya pun luar biasa. Ketakwaannya biasa. Ya. Ya, jadi yang ditanya obrolannya itu, antum sudah hafalan Qur'annya berapa juz begitu kan? Emang begitu.
Kondisi masyarakat pada dipimpin oleh masa Umar bin Abdul Aziz, hafalan antum Quran berapa gitu kan. Nah, jadi kalau masyarakat kita nih jamaah obrolannya tentang berapa juz yang sudah dihafal, kayaknya masih belum karena pemimpinnya nggak begitu. masih belum. Hafalan tahajud gitu kan. Masya Allah, amal-amal ya gitu kan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang kata Imam Ibnu Khaldun digambarkan an-nasu ala dini mulukihim. Ya, an-nasu ala dini mulukihim. Ya. Saya ingin sampaikan itu pembekalan buat kita semua. Memang ketika kita mencari pemimpin yang ideal, kira-kira saat ini agak susah gitu kan. Ya, tapi paling tidak kita apalagi ini jamaah sholat subuh, masya Allah gitu kan. Orang yang suka kajian, ya, orang yang suka datang ke kajian, ini hal yang begini mah harus sudah melekat salimul akidah, gitu kan. Ya, jangan sampai ahli jamaah, ahli sholat 5 waktu, gitu kan. Apalagi ahli jamaah sholat subuh nih, gitu kan. Ya, kajian, lalu kemudian masih ada kecintaan kepada orang-orang musyrik. Ya. Itu harus hindari gitu kan. Harus al-barra minasyirki wa ahli, ya. Harus tinggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Karena ini ridho Allah coba gitu. Ya, ini tauhid gitu kan. Dan tandanya ridho Allah ila rabbik gitu kan. Ya, ila rabbik ya. Ya, walaupun beberapa pendapat ya milih pemimpin teh bukan bagian daripada Islam sekarang ini. Demokrasi terutama ya. Ada yang mengatakan demokrasi laitsat minal Islam. Demokrasi itu bukan termasuk Islam. Walaupun ada sebagian tuh kaum muslimin itu ya tidak memilih pemimpin, ya. Ya, kita gunakan sebagai hak konstitusi, hak warga negara. Yang kedua, paling tidak kita bisa mengkiaskan dengan apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fa idza kana thalathatu fi safarin", apabila kalian sedang berjalan walaupun 3 orang, ini 3 orang kata Nabi, "falyu'ammiru ahadihim". Pilih salah satunya menjadi pemimpin. 3 orang berjalan. Apalagi kita ya untuk masyarakat yang begini banyak ya. Ini mah tidak kampanye. Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan person ya. Tetapi Bapak Ibu ini penting. Kenapa? Karena insya Allah yang kita cari itu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau ingin ridhonya Allah hadir kepada kita, diri kita mahabbatut tauhid ya. Bagaimana cinta kita dengan tauhid ya. Makanya orang nih Pak, Bapak Ibu, kata Nabi disebutkan di dalam hadis, ada orang yang sehari-harinya berbuat dosa. Ya, orang sehari-harinya berbuat dosa. Yu'ta birajulin min ummati, kata Nabi SAW. Nanti didatangkan seseorang dari umatku, ya. Dan dia ini pelaku dosa. Saking banyaknya dosa itu, tis'atan watis'ina sijilan, membawa 99 gulungan dosa po. Jadi kabayang Bapak, ini kata Nabi. Makanya para ulama ini hadis ya disebutnya sahibul bitaqah. Orang sehari-harinya berbuat dosa Pak. Paginya berbuat dosa, siang malamnya berbuat dosa. Saking banyaknya dosa ini, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dihamparkan, ya, setiap gulungan dosanya seluas mata memandang. Ya. Jadi kalau kita ini, wah, Pak, Masya Allah, kita sudah bersyukur. Alhamdulillah, kita sehari-harinya berupaya setidak mungkin meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Ini orang sehari-harinya hidup dengan dosa, hidup dengan maksiat. Kata Nabi, ketika sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah pun bertanya, kaget, ini orang kok banyak dosa banget, banyak maksiat, si ibadahnya mungkin sedikit sekali, ya. Sampai-sampai ya, di malaikat bertanya, wahai fulan, apakah engkau itu selama di dunia ada rukhsah gitu ya, sehingga nggak bisa beribadah, mungkin kondisi tergeletak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain? Lah ya Rabb, lah. Ya, aku ini sehat biasa, nggak ada rukhsah, tapi inilah aku yang senantiasa berbuat dosa.
Atau malaikatku yang salah menulis catatan gitu kan? Karena setiap kita itu dicatat oleh para malaikat. Kalimat yang keluar dari lisan kita, ma yalfidhuhu illa ladaihi biraqibun illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz keluar. Atau malaikatku yang salah, bukan Allah tidak tahu ya. Ya, ini hanya pertanyaan aja dalam hadis. Apakah malaikat yang salah mencatat? La ya Rabb, sudah malaikatmu sudah mencatat dengan baik. Tapi inilah dosa-dosaku ya Rabb. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, sekalipun engkau banyak dosa, sekalipun engkau banyak dosa, tetapi pada sisimu ada satu kebaikan. Yang kebaikan itu walaupun satu bisa mengalahkan dosa-dosa engkau. Orang ini kaget Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya Rabb, kok bisa satu kebaikan yang ada pada sisiku mengalahkan dosa-dosa yang begitu banyak? Emang apa kebaikannya? Maka kemudian Allah mengeluarkan sebuah kartu, Pak. Ya, sebuah kartu dikeluarkan oleh Allah, dan kartu itu bertuliskan kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Hadis sahih ini, Pak. Ya. Makanya para ulama menyebutnya hadis ini sahibul bitaqah. Kata Allah, inilah kebaikan yang ada pada sisimu. Coba. Orang yang berdosa saja, ya, jangan salah menyimpulkan Bapak Ibu ya. Wah, geus suatu kudu ibadah, nu penting mah tauhid. Tetapi hikmahnya apa? Ya, sekalipun orang itu banyak dosa, tidak menutup kemungkinan ridho Allah diberikan kepada orang itu. Nah, itu hikmahnya, ya. Kenapa Allah bisa mendatangkan ridhonya kepada orang itu? Karena tadi ketika Allah mengeluarkan satu buah kartu yang bertuliskan kalimat tauhid, ya, kalimat apa, Pak? La ilaha illallah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, inilah kebaikan yang ada pada sisi kamu. Engkau banyak berbuat dosa, tetapi engkau masih ada di dalam hatimu, ya, tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan tadi asyirku wa ahli. Coba Pak. Nah, nanti kita mah Pak udah rajin, Pak. Kita udah rajin tahajud, udah rajin saum sunnah, tapi kemudian kita berwala, ya, berwala kepada ahli musyrik. Coba Bapak bayang. Wallahu alam, apa yang akan terjadi gitu kan? Ya. Kenapa? Karena Allah sangat murka kepada yang begini. Makanya kata para ulama, salah satu ciri kalau Allah ridho kepada kita itu bersih tauhid kita, al-mahabbah wa tatbiqit tauhid gitu ya. Makanya kadang Masya Allah ya, pendakwah, penceramah juga hati-hati. Ada seringkali saya lihat tuh beberapa ungkapan-ungkapan ya. Pokoknya kalau antum punya masalah ya, antum punya apapun ya, kendala, musibah apapun, pokoknya datangi kuburan wali ini misalnya. Ada hati-hati tuh. Pernah ada enggak dengar begitu? Pernah enggak? Ya, sering ada ungkapan begitu. Ya pokoknya itu, dan itu disampaikan oleh mungkin disampaikan oleh ya, guru-gurunya ya. Saya nggak masalah Pak kalau kemudian kita ziaratul kubur, ziarah kubur kepada orang-orang soleh ya, biar kita mengenang orang-orang soleh. Tetapi ketika ada embel-embel, kalau kita ingin mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap masalah, datangi makam itu. Masya Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Kenapa? Kita datang itu meminta jadinya ya, meminta. Padahal ya, apa yang harus kita minta kepada siapa? Kita minta Allahus samad gitu kan. Kita tempat bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu. Dan tidak jarang nanti ketika di makbaroh itu, di kuburan itu, orang meminta-minta, ya Allah, saya pingin ini, tapi mintanya nanti ke sana gitu, khawatir. Ziarah kuburnya nggak apa-apa ya, walaupun dulu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hadis ini dinasakh ya, dihapus oleh Nabi SAW, lalu kemudian Nabi mengatakan fayazuruha. Tetapi tujuannya apa Pak? Tujuannya apa? Zikrul maut gitu kan? Tujuannya zikrul maut, mengingat akan kematian ya. Kata Nabi, aktsiru dzikra ya, perbanyaklah mengingat dan pemutus kenikmatan gitu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka insyaallah kalau sudah Allah ridha ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tuh. Jadi surga mah setelah ridha tuh ya.
Ketika Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam surgaku, ya, orang nggak akan masuk surga kecuali orang itu, ya, diberikan ridhonya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ayat tadi dikatakan wa ridwanu minallahi akbar, sesungguhnya ridho Allah itu jauh lebih besar, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita ridhonya, ya. Jadi ada 4 tandanya, ya. Ya, nggak apa-apa ya, lanjutin sedikit ya. Ya, setelah mahabbah wa tatbiqit tauhid, ya, wal ihsani ittiba'un nabi. Kata para ulama itu, Allah, kalau Allah sudah ridha itu, ya, maka kita ini ittiba dengan baik, ya, ya, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab ridho itu, Pak, diukurnya bukan dengan masalah materi, Pak. Ya, hati-hati, Pak. Kalau kita mengukur materi, belum tentu Allah ridho, Pak. Ya, ya. Nanti ibu-ibu komplain, bapak-bapak, ini saya lihat tetangga gitu kan, tara ke masjid, asetnya di mana-mana gitu kan, ya. Bisa jadi begitu, gitu. Ya. Orang yang nggak pernah ke masjid, kontrakannya banyak gitu ya, aset di mana-mana, belum bisa jadi begitu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ya, tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi menjaga akidahnya, yang kedua dia berittiba dengan baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka lihat, ya, ketika pun kita mencintai Allah, kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah supaya ridho kepada kita, maka dihubungkan dengan apa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak, Pak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, jika kalian mencintai Allah, ya, pasti orang yang mendapatkan ridhonya dari Allah, pasti dia akan mencintai Allah. Bahkan mencintainya Allah itu, ya, asyaddu hubbalillah, ya. Kalau mencintai makhluk, apa nggak boleh asyad. Maka kata Nabi SAW, kalau mencintai makhluk, cintailah sewajarnya. Itu kata Nabi, ya. Kenapa? Karena kalau mencintai makhluk itu, boleh jadi sekarang kita cinta, ya, besok lusa kita membencinya. Jadi nggak boleh asyaddu. Memusuhinya pun sama, membencinya pun sama. Nggak boleh benci banget, tapi sewajarnya. Tapi kalau cinta kepada Allah, asyaddu. Itu tuh, ya. Asyaddu hubbalillah. Cinta kepada Nabi, asyaddu hubbur rasul. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Bapak-bapakmu, istri-istrimu, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, kalau itu semua dicintainya melebihi Allah, melebihi Rasulnya, jihad di jalan Allah, oh, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, ya. Nah, mudah-mudahan juga Allah hadirkan kepada kita itu pemimpin yang mahabbah dengan tauhid, kedua juga para pemimpin yang senantiasa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah. Kalau saya nyebutin nggak usah lah, ya. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya? Ini menjadi penting bagi kita, ya. Karena begini, Pak, menolong agama Allah itu kewajiban setiap muslim. Betul, Pak? Ya. Menolong kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Bahkan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini kewajiban ustadz, kewajiban ulama, kewajiban yang memiliki pemahaman walaupun sedikit kayak saya, paling tidak mengingatkan, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, mengingatkan gitu. Kenapa ikhwatul iman rahimakumullah?
Ada ungkapan seorang ulama begini. Ini yang saya khawatirkan. Makanya ada ustadz yang ingin enak-enak aja, udahlah, nggak ada masalah, nggak, gitu kan? Ya, gitu. Ada orang udah nggak usah ikut, nggak usah bergerak, nggak usah peduli dengan permasalahan umat. Boleh jadi ada yang begitu. Makanya ada ungkapan ulama begini. Innallaha yu'aqibu al-mufarritina al-muqassirin kama yu'aqibu adh-dhalimina al-mu'tadin. Innallaha yu'aqib. Sesungguhnya Allah akan menurunkan iqab, menurunkan hukuman, mendatangkan hukuman azab al-mufarritin al-muqassirin. Siapa yang disebut al-mufarritin al-muqassirin? Ya, mereka yang pasif, Pak. Tidak peduli dengan agama Allah. Al-mufarritin yang pasif, Pak. Tidak bergerak, tidak berjuang, tidak berkorban. Itu namanya al-mufarritin al-muqassirin. Tidak bergerak sama sekali. Ya. Allah akan mengazab orang yang mufarritin al-muqassirin kama yu'aqibu zalimin al-mu'tadin. Sebagaimana Allah juga akan memberikan azab kepada orang yang zalim dan orang yang melampaui batas. Kan orang yang zalim pun diazab sama Allah, Pak. Ya. Bagaimana azabnya Allah kepada orang yang zalim? Allah hinakan di dunia, gitu kan, dibinasakan. Kemarin Cimahi saya ingat tuh. Cimahi pas berapa pekan sebelumnya kan banyak pohon tumbang, Pak, ya. Cimahi. Nggak tahu di sini ada pohon tumbang nggak, Pak, ya? Ada, Pak, Masya Allah. Ya, karena memang viral berita di mana-mana sampai ada teman-teman, kawan, saudara saya tanya, ini gimana Cimahi begitu kan? Ya, banyak pohon-pohon tumbang, padahal pohon-pohon ini akarnya kokoh, Pak, menghujam ke tanah puluhan tahun. Coba. Tapi dengan dengan prajurit dari Allah, ini angin ini prajuritnya tentara Allah, sampai begitu tumbang. Saya teringat, Pak, dulu ada kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan angin, yaitu kaum Ad. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya, wasakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum azzazu nakhlin khawiyah. Coba, Pak, ini kebayang, saya mikir, ya Allah, baru angin berapa jam, Pak? Setengah jam, ya, nggak nyampe kan? Udah bisa banyak angin yang tumbang. Kata, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dulu Allah pernah mengirimkan angin yang begitu besar, dan angin ini menerbangkan seluruh kaum Ad, Pak. Sab'ata layalin wa thamaniyata, 7 malam 8 hari, Pak. Ini ayat Quran. 7 malam 8 hari seluruh kaum Ad diterbangkan oleh Allah, Pak. Baru setelah hari yang ke-8 Allah jatuhkan ke tanah dalam kondisi kepala dengan jasadnya terpisah. Bagaimana dahsyatnya nih ketika Allah menggerakkan Allah berikan azab, kan, Allah turunkan iqab kepada orang-orang zalim. Karena saat itu kaum Ad ketika diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam supaya bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Apa kelebihannya? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kata Allah. Kaum Ad itu diberikan kelebihan mampu membangun gedung-gedung kokoh tinggi-tinggi yang sebelumnya belum ada tuh. Tapi apa? Nggak mau bersyukur kepada Allah. Yahud man asyadda quwwatan minna, Yahud, tidak ada kaum yang hebat, yang lebih hebat ketimbang kami. Tuh Allah datangkan angin, iqab. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada yang dibinasakan, didatangkan oleh Allah azab bagi orang-orang yang zalim, ada angin. Kemudian apa lagi? Air, hujan. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Lut alaihissalam dibinasakan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah juga akan mengiqab orang-orang yang tidak peduli itu, tidak mau bergerak, al-mufarritin al-muqassirin. Gitu. Innallaha yu'aqibu al-mufarritin al-muqassirin. Allah akan menurunkan hukuman iqab bagi orang-orang yang pasif, tidak peduli dengan permasalahan keumatan. Bagaimana bentuk azab Allah, Pak, kepada orang mufarritin al-muqassirin? Ada 3 nih, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, azab yang akan Allah berikan kepada al-mufarritin al-muqassirin, yang pertama dha'ul barakah. Kehidupannya akan dihilangkan dari keberkahan. Hilang berkah, Pak. Makanya disebutkan oleh para ulama al-harakatu fil barakah. Ya. Jadi bergerak itu di dalamnya ada keberkahan.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat air yang diam dengan air yang mengalir, maka kecenderungan ya air yang diam dan tidak mengalir itu banyak apa yang namanya beda dengan air yang mengalir. Kalau sudah mengalir itu bersih air itu, lalu kemudian beda dengan air yang tidak mengalir. Banyak nyamuk, banyak itu tuh. Makanya kata Nabi SAW, ikhwatul iman rahimakumullah, ada hadis Nabi SAW ya, tidak boleh itu ya wudu bekas dengan air bekas itu, gitu kan? Kenapa kan tidak mengalirkan? Gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kalau orang hidupnya tidak ada pasif, nggak peduli dengan yang lainnya, ad-da'ul barokah. Jadi ternyata keberkahan itu, ikhwatul iman, Allah akan hadirkan kepada siapa? Kepada orang yang bergerak, bukan al-mufarritin al-muqassirin. Nah, itu azamnya, do'ul barokah. Apalagi ikhwatul iman rahimakumullah kan disebutkan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang pertama, bentuk iqab Allah kepada orang yang al-mufarritin al-muqassirin. Yang kedua, kalau kita tidak bergerak, kita pasif, tidak berkorban ya, tidak ada perjuangan, maka yang kedua yaitu bu'dun al-futuhat, dijauhkan dari kemenangan-kemenangan. Bu'dul futuhat, itu dijauhkan dari kemenangan-kemenangan. Padahal Allah mengatakan, lihat, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Sebagian daripada kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka, Allah akan berikan kemenangan yang dekat. Ketika Allah menyebutkan kemenangan yang dekat, maka ayat ini diawali dengan kalimat apa? Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabili. Berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita akan jauh dari berbagai macam, dijauhkan oleh Allah kemenangan-kemenangan itu. Dan yang ketiga, Pak, salah satu bentuk iqab Allah kepada orang yang al-mufarritin al-muqassirin, as-saytaratu dzulma 'ala shalih. Dominasinya orang-orang zalim terhadap orang-orang soleh. Jadi jangan heran kalau orang-orang zalim banyak mendominasi, orang-orang soleh tidak bisa apa-apa, orang zalim menguasai. Kenapa? Karena tadi umat Islamnya pasif, al-mufarritin al-muqassirin. Maka inilah pentingnya ikhwatul iman rahimakumullah ya apapun ya, kita harus memiliki sensitivitas terhadap al-qadhayatul umat, permasalahan umat. Tidak hanya cukup dengan ibadah saja, tidak hanya cukup dengan sholat saja, dengan zikir saja ya, tetapi kita pun harus memiliki sense ya, memiliki kepekaan terhadap permasalahan keumatan ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dari berbagai macam fragmen sejarah kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah jam, Masya Allah, nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan ini kajian yang paling penting buat kita, ikhwatul iman rahimakumullah. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dibersamai dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin dibersamai dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling pokok itu adalah al-mahabbah ya, wa tatbiqit tauhid. Bagaimana menghadirkan kecintaan kita, kemudian mengimplementasikan ketauhidan kita. Maka insya Allah orang yang seperti itu Allah akan turunkan keridhoannya kepada kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada umat ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Nggak ada yang tanyain? Boleh satu apa? Tanya itu cuma sebagai bumbu aja Pak. Ya, saya merasa lebih enak gitu Pak. Ya. Saya tertarik Pak dengan cerita Bapak tadi. Orang yang punya dosanya kalau dihamparkan itu sebatas pendamangan. Iya. Kemudian dia Allah masih memberi kebaikan dan menjamin dia masuk surga. Iya. Yang saya pertanyaan, sebelum dia masuk surga dengan dosanya itu, apakah Allah akan memasukkan ke neraka atau tidak? Atau langsung masuk surga? Kalau khawatir saya
hakiki Pak dengan cara nadin. Iya, sebab kita punya Allah ridho, dia masuk surga tadi. Karena ada dosa yang harus ditebus sama orang itu. Ya, jadi ketika memahami dalil, ayat Quran dengan Quran ataupun hadis dengan hadis, betul ya. Jadi ya, Bapak Ibu, hadis tadi itu sahih. Yang menyebutkan ada hadis orang yang bermaksiat masuk ke dalam neraka juga sahih. Makanya dalam ini kita bicara sedikit, saya simulus dengan ilmu. Maka dalam ilmu itu ada namanya ta'arud. Ya. Ta'arudul adillah. Kadang ada dalil yang kalau kita pahami ada kontradiksi, gitu tuh. Ta'arudul adillah itu begitu ya, kontradiksi. Bagaimana kita mencari solusi dari ta'arudul adillah ini ya. Nah, makanya ada at-thariqul jam'u ya. Digabungkan dalil itu ya. Yang pertama tentunya dalil-dalil yang sahih. Kalau di antara dua dalil, yang satu dhaif, yang satu sahih, udah aja tinggalkan yang dhaifnya. Tetapi problemnya dalil ini sahih yang pertama, yang kedua juga sahih. Tadi saya menyampaikan dalil sahih, gitu kan? Maka thariqul jam'u ditempuh ya. Ya, digabungkan dulu dalil ini ya. Yang hakikatnya dalil itu tidak saling bertentangan ya, makanya tidak ada ta'arud yang hakiki karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengambil solusi dari jalur itu. Nah, sebetulnya ikhwatul iman rahimakumullah ya, ketika dua dalil tadi, yang satu ya, orang bermaksiat masuk surga ya, tapi lewat ada yang dimasukkan dulu oleh Allah ke dalam neraka. Itu dalil dari hadis Nabi SAW. Tadi disebutkan ini orang bermaksiat, nggak disebutkan di hadis ini masuk ke dalam neraka dulu begitu ya. Nah, ini sahih kan hadis dua dalil itu ya. Dikumpulkan, jam'u itu namanya mengumpulkan ya, dua dalil itu, lalu kemudian kita pahami dari masing-masing hadis secara konteksnya. Bukan hanya secara tekstual saja, tetapi dipahami hadis secara kontekstual. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW ketika ingin menyampaikan hadis ini yang tadi ya, sebetulnya ingin memberikan pemahaman betapa pentingnya tauhid itu. Itu para ulama sepakatnya begitu. Betapa pentingnya akidah, ya. Makanya kenapa sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya Nabi, semua para Nabi mendakwahkan kepada kaumnya itu supaya ya memurnikan tauhid. La in asyrokta tadi gitu. Saking pentingnya itu. Nah, ya adapun tetap dosa itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan dibahas dengan kebaikan. Keburukan fama ya'mal mithqala dzarratin syarriyar khairayar syarriyar, maka keburukan pun akan ada balasannya tetap gitu. Nah, tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, jalan tengahnya apa solusinya? Ya, ternyata ya kalaupun masih banyak dosa gitu kan, Allah masih buka peluang membukakan pintu kebaikannya. Kepada siapa? Kepada orang yang bersih akidahnya. Makanya tadi memahami dalil itu, orang ada dalil banyak Pak dalil yang begitu tuh. Contoh nih saya, ada hadis. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat malam itu 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah melihat langsung Nabi kalau sholat malam 4 rakaat. Dua-duanya sahih. Ada 2, ada 4 gitu kan. Ini kan bertentangan hadis ini secara tekstual. Yang pertama Nabi menyebutkan 2 sholat. Bapak sholat tahajud berapa kali Pak? 2 atau 4? Padahal kata Aisyah Nabi sholat malam ada 4 rakaat gitu. Maka dikomparasi dulu, kemudian dikumpulkan hadis itu, diambil kesimpulannya. Makanya jangan heran kalau kemudian orang sholat tarawih itu ada yang 2, ada yang 4, ada yang 4, semua juga berdalil ke sini, ada dalilnya. Ini yang saya pahami Bapak Ibu sekalian ya, bukan kemudian ingin membenturkan pemahaman itu, tetapi dari setiap hadis itu punya konsentrasi ibrohnya gitu, biar kemudian kita memahami betapa pentingnya bab ini dari sisi ini ya. Tetap dosa juga, karena kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat, nanti ada orang masuk surga itu wa minhum sabiquna bil khairati biidznillah, ada wa minhum muqtasid ya,
Ya, ada apa Ustaz? Ada zalimun li nafsihi, ada wa minhum muqtasid, ada wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah. Itu di dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Ada yang masuk surganya itu mubasyaratan wala hisaban, masuk surganya langsung tanpa dihisab. Ada yang masuk surganya itu ditimbang amal-amalnya, ya gitu kan. Ada juga yang masuk surganya itu ikhwatul iman rahimakumullah setelah dia masukkan ke dalam neraka dulu. Siapa mereka? Ahlu maksiat. Al-maksiat, ya. Maka kita pelajarannya apa? Kita bu'dun anil maksiat, kita tinggalkan sejauh-jauhnya maksiat, ya. Lalu kemudian pun kita menjaga akidah kita, tauhid kita. Itu yang paling baik ketika kita memahami dalil yang seolah-olah ada pertentangan begitu. Wallahu alam bisawab, ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.